Selamat malam sahabat-sahabat Kristus. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam Pekan Doa Prapentakosta. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga. Saudara-saudara, kita akan memulainya dengan liturgi yang mengalir. Saya mengharapkan semuanya terjadi dengan otomatis dan Anda mengikuti alur yang sudah dipersiapkan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami akan memasuki ibadah Prapentakosta. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami diberikan kemampuan dan hikmat untuk memahami isi hati Tuhan. Dengarlah dan sambutlah, karena kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, malam ini kita sudah memasuki hari ketiga dalam Pekan Prapentakosta. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh sejarah gereja bernama Bapak Aurelius Agustinus. Dalam tema hari ini, hidup dalam anugerah. Siapakah Aurelius Agustinus? Selanjutnya saya akan memanggil dengan Agustinus. Beliau adalah bapak gereja termasyhur di sepanjang abad. Dia lahir
di Tagaste, sekarang Souk Ahras letaknya di Aljazair, Afrika Utara pada tahun 354. Kala itu Afrika telah menyumbang 2 orang bapa gereja yang ternama, yaitu Tertullianus dan Cyprianus. Siapakah ayah dari Agustinus? Bernama Patricius. Dia adalah orang yang terpandang, dan Agustinus beruntung mempunyai seorang ibu yang sangat beriman bernama Monica. Monica adalah seorang Kristen dan merupakan salah satu dari sekian ibu yang terkenal dalam sejarah. Sejak kanak-kanak, Agustinus sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Orang tuanya yang mengetahui hal ini rela berkorban untuk mempersiapkan pendidikan bagi anaknya. Mereka memberikan pendidikan yang terbaik. Tapi sayangnya pada waktu itu Agustinus tidak menunjukkan respons yang positif. Dia tidak terlalu berminat untuk mengabaikan kesempatan emas ini. Dan sebagai seorang anak, Agustinus seringkali mengabaikan pelajarannya dan dia lebih memilih waktu untuk bermain. Salah satu akibatnya, dia tidak belajar bahasa Yunani. Saudara-saudara, ketika Agustinus berumur 16 tahun, orang tuanya mengirim dia untuk belajar di salah satu sekolah ternama di kota Kartago. Kota ini adalah yang terbesar di Afrika Utara, termaju sekaligus tempat berkumpulnya para cendekiawan di Afrika. Boleh dibandingkan seperti Athena pada zaman Yunani, atau Paris di abad pertengahan, atau Oxford atau Cambridge di Inggris pada masa kini. Namun demikian, Kartago juga merupakan kota yang sangat biadab, penuh godaan dan pencobaan. Agustinus belajar dengan tekun, tetapi gaya hidupnya dia terbenam pada pola hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sepanjang waktu tersebut, Monica, ibu Agustinus, tetap memanjatkan doa bagi anaknya agar anaknya bertobat. Kadang-kadang Monica pun hampir putus asa, tapi dia terhibur dengan kata-kata sahabatnya yang mengatakan, seorang anak yang banyak didoakan tidak akan mungkin terhilang. Air mata seorang ibu takkan sia-sia. Kira-kira waktu itu pula Agustinus memutuskan untuk hijrah dari Kartago ke Roma. Jadi di sini kita bisa melihat peranan Monica yang sangat setia di dalam doa seorang ibu. Lalu di kemudian hari seseorang bernama Photianus datang dari Mesir suatu kali menjumpai Agustinus. Dia memberitahu Agustinus tentang ribuan rahib. Kalau kita bicara rahib, biarawan di negeri itu yang hidup dalam kekudusan yang ketat. Tapi sayang, kebanyakan rahib itu adalah orang-orang yang kurang terpelajar. Oleh karena itu Agustinus dibuat malu oleh peristiwa itu. Sementara itu ia adalah orang yang berilmu, cerdas, berpendidikan tinggi, tetapi dia tidak memiliki hasrat untuk hidup seperti para rahib. Oleh karena itu dia bersegera menuju ke taman kecil di belakang rumahnya. Salinan surat-surat Paulus yang ia bawa tergeletak di atas bangku di sebelahnya. Jiwanya berkecamuk dengan hebat. Dia beranjak dari bangku itu, pindah berebah di atas rumput di bawah pohon ara. Tatkala dia berbaring, dia mendengar sayup-sayup di rumah sebelah. Ada seorang bocah kecil menyanyikan lagu dolanan, Tole lege, tole lege. Apa artinya? Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Mendengar itu ia bangkit, dia kembali ke bangku, mengambil surat Paulus dan membacanya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Itu adalah bagian firman Tuhan yang dibaca oleh Agustinus, ada dalam surat Roma 13 ayat 13 sampai 14. Nah, peristiwa itulah yang menjadi titik balik, milestone dalam kehidupan Agustinus. Dan ini adalah momentum pertobatannya.
Sejak saat itu, ia menjadi seorang yang diubahkan, sang guru besar ternama, serta seorang pembicara yang fasih lidah, pada akhirnya menundukkan diri di hadapan Allah. Ia kemudian mendaftar untuk belajar katekisasi dari Ambrosius pada bulan Agustus tahun 386 Masehi. Tepat pada hari Paskah tahun berikutnya, ia dibaptis oleh sang uskup dari Milan itu. Setelah pertobatannya, Agustinus bersama beberapa teman yang sepaham dengannya memberikan hidupnya sepenuhnya sebagai para pertapa dan mengabdikan diri untuk studi. Tahun 399 dia mengunjungi Hippo. Di sana dia ditahbiskan sebagai imam, dan ketika imam senior kota Hippo itu meninggal tahun 396, Agustinus menggantikannya. Dia tetap menjadi uskup Hippo sampai ia dipanggil pulang oleh Tuhan tahun 430 Masehi. Selama masa pengabdiannya sebagai orang Kristen, khususnya sebagai uskup di Hippo, Agustinus dalam segala kepandaiannya dia gigih melawan pandangan Manikeisme. Di samping itu, ia pun menentang keras paham Donatisme yang saat itu mulai menjangkiti gereja-gereja di Afrika. Lalu terjadi pertentangan dengan Pelagius, pertapa dari Inggris, membuat gereja Tuhan berabad-abad berikutnya berhutang banyak kepada Agustinus, bahwa manusia dilahirkan dalam status berdosa di dalam Allah, dan oleh anugerah Allah semata-mata manusia itu diselamatkan. Anugerah ini mendahului segala kehendak untuk berbuat baik dari pihak kita sebagai manusia. Ia pun mengajarkan pemilihan anugerah, bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih sekelompok orang untuk menjadi umatnya dan akan ditebus oleh Kristus. Anugerah ini tidak mencari orang yang ingin berbuat baik, tetapi ia membuat orang ingin berbuat baik. Cerita Agustinus ini memberikan kita inspirasi tentang sola gratia, yang artinya keselamatan adalah anugerah dari Allah. Saudara, sebagai umat yang diselamatkan, kita hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Kita meyakini bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Efesus 2 ayat yang 8-9. Anugerah ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan cuma-cuma, sehingga akan terdengar bodoh jika kita yang sudah diberi tidak bersedia menerima anugerah itu. Agustinus adalah seorang yang dulunya hidup jauh dari Tuhan, tapi ternyata Tuhan memilihnya untuk menjadi salah satu bapak gereja di Afrika dan meluruskan pandangan teologi mengenai Kristus dan gerejanya dari pandangan-pandangan sesat pada waktu itu yang berkembang. Iman Agustinus terjadi karena anugerah Allah. Jadi ingat, kita pun mewarisi pandangan teologi ini. Nah saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah anugerah Allah yang saudara rasakan? Apakah anugerah Allah yang sahabat-sahabat Kristus alami? Saudara, salah seorang anggota jemaat pernah mengatakan, kita seringkali tidak bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki. Dan itu yang paling kita perlukan bukan saat ini. Orang yang sehat bukan sekedar sehat badannya. WHO mengatakan kesehatan itu meliputi 3 hal. Sehat fisik, sehat mental, dan satu lagi, sehat sosial. Dunia keperawatan memberi definisi 4 hal tentang sehat itu. Sehat organ, yaitu bagian dalam tubuh kita. Sehat tubuh kita, yaitu fisik. Sehat mental, dan satu lagi, sehat spiritual. Jadi kalau kita bicara soal Agustinus, maka Agustinus menyambut panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka itu boleh dikategorikan bahwa Agustinus mengalami pertumbuhan dalam kesehatan spiritualnya. Relasi yang baik dengan Tuhan akan memberi cara pandang yang berbeda melihat hidup ini, termasuk dalamnya pada saat ini ketika kita berada dalam pandemi COVID-19 yang menakutkan ini.
sahabat-sahabat Kristus, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk berefleksi. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Agustinus dan hubungannya dengan anugerah Tuhan? Bagaimana cara yang baik kita merespon anugerah dari Tuhan? Dan ini yang penting. Apa yang paling Anda syukuri dari anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda? Apa yang ingin saudara lakukan setelah Anda menyadari bahwa Anda adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus? Renungkanlah. Marilah sahabat-sahabat Kristus, kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyatukan hati kami dalam doa untuk memanjatkan syafaat kami. Kita bersyukur atas anugerah keluarga yang Tuhan berikan. Kita juga bersyukur atas anugerah kesehatan dan kekuatan yang terus menyertai di tengah pandemi COVID-19. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang sakit, mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, agar mereka tetap dapat melihat anugerah Tuhan yang menyertai mereka. Kita berdoa untuk perekonomian yang terdampak karena COVID-19, agar setiap kita yang mengalaminya memiliki semangat dan terus berjuang untuk melanjutkan hidup yang adalah anugerah dari Tuhan ini. Kita juga berdoa agar kehadiran gereja tetap menjadi berkat di tengah masyarakat yang sedang mengalami pandemi COVID saat ini. Kita berdoa sepanjang pekan Prapentakosta yang berlangsung sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, agar Roh Kudus membimbing setiap kita dan semua acara boleh berjalan dengan baik dalam tuntunannya. Dengarkanlah ya Roh Kudus, kabulkanlah ya Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Prapentekosta ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dengan hati yang meluap oleh karena rasa syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang boleh kami terima lewat pembelajaran Bapak Gereja Aurelius Agustinus. Biarlah firman yang sudah ditaburkan bukan saja tumbuh dalam hati kami, tetapi dia boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah dengan lebat dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.